Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadan dengan NIM 15036214048. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas dari mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Rian Arthur MPD. Oke. Di sini saya membahas tentang model pembelajaran blended learning. Oke. Belajar itu merupakan hal yang pasti pernah dilakukan oleh manusia. Tujuannya adalah untuk mengetahui suatu hal yang belum diketahui menjadi tahu. Dalam proses pembelajaran, sering terjadi komunikasi antara siswa dan pengajar, sehingga dapat diartikan bahwa belajar adalah komunikasi. Ada siswa sebagai penerima materi dan ada pengajar sebagai penyalur materi. Dahulu, belajar selalu dikaitkan dengan adanya ruang kelas yang di dalamnya berisi siswa dan pengajar dengan menggunakan metode tatap muka. Pada masa sekarang, ini karena adanya kemajuan teknologi sebagai media pembelajaran, kita tidak perlu lagi melakukan kegiatan tatap muka di kelas. Kita bisa menggunakan media pembelajaran yang sudah ada seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan lain-lain. Begitulah terciptanya metode pembelajaran yang disebut dengan model pembelajaran blended learning. Model pembelajaran blended learning sendiri adalah penggabungan aspek elektronik seperti pembelajaran berbasis web, streaming video, komunikasi, audio, sinkronus dan asinkronus dengan pembelajaran tatap muka di kelas. Tujuan model pembelajaran blended learning ini adalah untuk memberikan pembelajaran yang efektif dan efisien agar siswa dapat memahami materi yang disampaikan pengajar. Jadi, itu nggak perlu repot-repot lagi ke kelas. Bisa mudah melakukan pembelajaran. Maupun pengajarnya di rumah, siswanya juga di rumah, kita tetap bisa melakukan pembelajaran ini. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam model pembelajaran ini adalah satu, mengkombinasikan materi yang disampaikan pengajar dengan pemikiran siswa. Jadi, menurut saya nih, kita sebagai siswa boleh mengkombinasikan pemikiran kita atau mendiskusikan pemikiran kita kepada pengajar. Ya, jika pemikiran yang kurang tepat bisa dibetulkan pengajar. Kalau gimana itu? Nah, kedua itu, bahan ajar harus bisa diakses dengan mudah melalui media pembelajaran offline atau online. Jadi, kita tuh sebagai siswa bisa dengan mudah menerima pembelajaran agar kita bisa menyerap materi yang disampaikan sebelumnya. Misalkan kita ini ketinggalan pembelajaran yang barusan karena kurang fokus atau gimana, kita bisa mengakses kembali materi yang sudah disampaikan tadi dengan adanya online tersebut. Nah, kalau offline kita bisa meminta catatan ke teman kita kalau kita tidak menyatat atau gimana. Ketiga, peserta didik diharapkan aktif untuk menyampaikan masalah. Seperti tadi, misalkan kita ada masalah yang tidak kita pahami di kelas saat offline maupun online. Misalkan kita tidak tahu dalam suatu materi, bisa kita tanyakan kepada pengajar. Empat, peserta didik saling bekerja sama dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi di sini kita berkolaborasi dengan yang lain, sesama siswa, agar pemikiran kita bisa berkembang, menemukan suatu unsur masalah, dan kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Lima, siswa harus mampu belajar dengan mandiri. Belajar mandiri di sini tuh kita tidak hanya tergantung kepada pengajar saja, kita bisa mengambil materi atau hal yang tidak kita ketahui tentang materi tersebut di online, di website atau di Google lah, saya bilang. Nah, lanjut di sini ada permasalahan. Permasalahan yang ditemui pada model pembelajaran blended learning ini adalah
Kurangnya pemahaman pendidik dan siswa tentang media pembelajaran berbasis elektronik yang digunakan dalam proses pembelajaran sehingga dapat menghambat penyampaian dan penerimaan materi. Untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut, harus dilakukan pelatihan tentang media elektronik yang digunakan dalam proses pembelajaran. Lalu sini ada kekurangan dan kelebihan. Pada dasarnya semua model pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Dari 5 jurnal yang telah saya temukan dan saya baca, pada model pembelajaran blended learning memiliki kelebihan seperti pembelajaran lebih efektif dan lebih efisien. Dua, pembelajaran tidak terbatas ruang dan waktu. Tiga, lebih menghemat waktu dan biaya. Empat, hasil belajar lebih optimal. Lima, siswa dapat leluasa mengakses materi yang diberikan pengajar. Enam, meningkatkan daya tarik siswa dalam belajar. Tujuh, siswa dan pengajar dapat berdiskusi di luar jam pelajaran tatap muka. 8. Dapat memperluas jangkauan pembelajaran. 9. Pengajar dapat dengan mudah mendapatkan bahan ajar dengan fasilitas internet. Namun bila ada kelebihan, pasti ada kekurangan yang dapat ditemui pada model pembelajaran dan learning ini. Seperti akses internet harus stabil. Bila tidak stabil, kita tidak bisa mengakses materi dengan leluasa. Lalu kedua, guru harus mendesain pembelajaran yang menarik agar dapat diikuti secara online. Tiga, sulit diterapkan jika sarana dan prasarana tidak mendukung. Empat, tidak semua siswa memiliki fasilitas belajar elektronik seperti gadget. Ya, itu bisa dibilang faktor ekonomi atau apalah yang menyebabkan siswa tidak memiliki gadget. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil dari kelima jurnal yang saya pilih adalah metode metode pembelajaran dan learning merupakan penggabungan antara pembelajaran konvensional dengan teknologi media pembelajaran. Saat ini yang semakin berkembang pesat sehingga kegiatan pembelajaran menjadi lebih efisien dan fleksibel. Karena siswa dapat mengakses pembelajaran kapanpun dan dimanapun dengan syarat siswa memiliki akses internet yang memadai. Nah, di sini ada daftar pustaka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.